Nggak mau tahu. Pokoknya naik double digit. Yang lain turun double digit. Nggak mau tahu. Yes, ini loh, tuh nggak achieve. Padahal kita udah tahu ini nggak akan achieve dari awal nih. Depres, akhirnya begitu nggak kejadian, gimana? Kok nggak bisa ngasilin good resultnya mana nih? Gitu kan. Lama-kelamaan kalau kayak gini terus pola kerja, khawatirnya ini udah bukan lingkungan yang bagus untuk kita lanjut gitu. Takutnya kan ada impact ke istri, ke anak gitu dengan pressure yang kayak gini dibawa ke rumah. Karena coach kayak gimana sih? Coach kasih solusi. Jadi gini coach, hari ini mau ngobrol. Ayo. Sebenarnya asik. Belakangan ini mengganggu pikiran sih. Gitu. Jadi emang mungkin karena role-nya juga sebagai salesman, spesifik di FMCG sih, agak kompleks gitu kan dibandingin. Oh, itu ilmunya istimewa itu. Sebenarnya yang jadi kendala sekarang tuh lebih ke kekhawatiran karena dengan kondisi market emang juga lagi kurang baik. Pressure juga mulai meningkat. Boleh didefinisikan pressure-nya gimana? Kalau lebih spesifik ngobrolinnya mungkin dari leadernya gitu juga ya, dari top management. Nggak mau tahu. Pokoknya naik double digit. Iya lah, saya nunggu coach turun. Yang lain turun double digit. Ya benar, nggak mau tahu karena selalu kan alasannya adalah perusahaan ini harus growth kalau misalkan kita mau survive di sini gitu. Saya kenapa berani ngomong ini karena bukan saya doang yang ngerasain, tapi teman-teman banyak yang ngerasain. Even satu company banyak yang merasakan hal yang sama, ngobrol sama teman another company juga, kita juga sama nih bro, lagi gini di push kanan kiri. Nah satu itu, terus yang kedua ketika kondisi market lagi jelek. Nah yang paling parahnya nih adalah ketika kita diberikan target sebenarnya. Namanya sales pasti ada target. Targetnya itu memang kalau secara hitungan kita sendiri nih, yang mungkin levelnya agak berbeda, itu kan nggak achievable lah intinya. Tapi itu jadi parameter utama yang selalu jadi senjata buat push kita untuk ini loh, tuh nggak achieve. Padahal kita udah tahu ini nggak akan achieve dari awal nih. Nah tapi hal itu yang bikin kita jadi lumayan worriesnya di situ coach. Teman-teman mulai rontok tuh dikeluarin. Resign. Akhirnya resign. Ada mungkin ada juga beberapa teman di company lain yang resign tanpa ada backup plan gitu ya. Mereka nggak punya pekerjaan, ya udah saking udah nggak kuatnya harus resign gitu. Emang diapain, di pressure-nya tuh kayak gimana? Mungkin dibuat nggak nyaman sih. Misalnya marahin terus-terusan setiap bulan. Padahal ya kita tahu kayak dari awal nggak mungkin juga achieve gitu kan. Udah tahu nih kita nggak akan achieve gitu. Dipres, akhirnya begitu nggak kejadian, gimana? Kok nggak bisa ngasilin good resultnya mana nih? Gitu kan. Nah ini pun jadi obrolan saya ke istri sih sebenarnya, yang lebih intimate lagi. Istri nggak kerja. Jadi kau sepenuhnya yang dirimu yang sepenuhnya jadi breadwinner ya untuk kehidupan keluarga. Betul. Terus worst case kita nggak pernah tahu, tapi ini juga bukan doa. Saya juga nggak mau, tapi ya harus bersiap dengan segala konsekuensi. Sekarang punya tabungan nggak? Tabungan ada. Cuma berapa bulan kebutuhan bulanan? Ya cukup untuk 2-3 bulan masih cukup lah. Nggak cukup segitu. Nyebelin ya, coach yang ini jujur banget kan? Siap, nggak apa, justru pengen tahu gitu. Terus apa yang bisa gue bantu? Karena gini, saya kan 15 tahun tuh sama sekali belum pernah ngelakuin apapun di luar profesional karir lah, kerja lah, intinya cuma kerja aja yang saya lakuin 15 tahun. Sebenarnya kalau secara konsep yang coach udah sering bilang ya, konsep kayak gini tuh sebenarnya udah, saya nggak tahu disebut toksik atau enggak ya, cuman kayak lama-kelamaan kalau kayak gini terus pola kerja, khawatirnya ini udah bukan lingkungan yang bagus untuk kita lanjut gitu. Tapi di satu sisi udah ngelamar ke sana sini, udah ada interview berapa kali, tapi belum jodohnya gitu. Akhirnya should I stay? Or should I quit? Should I quit? Nah yang paling saya khawatirin adalah impact ke emosional sih, yang paling saya khawatirin gitu. Takutnya kan ada impact ke istri, ke anak gitu dengan pressure yang kayak gini dibawa ke rumah. Nah itu yang sebenarnya saya coba tahan. Enggak, itu saya coba tahan sendiri. Cuman akhirnya ada wadah, ya udahlah obrolin di sini gitu. Karena coach kayak gimana sih case? Rumusnya masih sama. Kalau untuk quit atau stay, sebagaimana udah sering disampaikan itu ada namanya career triangle. Tapi ada yang paling penting di buku yang terbaru itu ada lingkaran-lingkarannya. Jadi career triangle itu nomor 1. Pertanyaannya adalah job satisfaction-nya gimana?
banyak orang salah memaknai toxic. Dipikirnya pressure itu pasti toxic. Mm. Pressure ya pasti ada dalam bekerja. Ada yang diharapkan terjadi. Ada objektif yang harus dicapai. Cuman pada saat prosesnya itu bagaimana? Masih menghargai satu sama lain sebagai manusia atau enggak? Karena gini, pada saat bos bilang, gini gimana sih target, itu wajar. Tapi pada saat kata-kata kebun binatang keluar, itu udah nggak wajar. Pada saat mulai ada ancaman, ya awas lo ya, bulan depan kita lihat lo masih di sini nggak, itu udah nggak wajar. Kalau masih batas, kenapa sih kok masih gini, lo masih begini-begini aja, itu masih dalam batasan wajar. Dan kalau kita bicara soal rasa kan, tiap orang juga beda ya. Kadang-kadang orang yang mudah untuk patah adalah yang justru baru merasakan, atau bahkan yang traumatis. Jadi trauma yang lalu belum selesai, kena seperti ini, jadi patah lagi. Jadi luka yang lama belum, padahal urusannya bukan urusan yang ini, ya. Tapi karena masih ada luka lama yang belum kering, merasa dilukai lagi, gitu. Jadi efeknya nggak optimal. Dan kebanyakan bos-bos yang seperti itu adalah bos-bos yang emang nggak punya rencana, yang kalut juga. Dia sebenarnya kalut. Dia nggak tahu mesti gimana, karena pada saat atasanmu itu menekanmu, sebenarnya atasanmu itu lagi ditekan sama yang di atas. Makanya kita mesti memahami filosofi organisasi. Organisasi ini diadakan untuk memenuhi objektif individu yang punya, atau shareholder, atau memang ada yang lebih luas. Organisasi-organisasi yang langgeng itu yang punya keselarasan antara misi organisasi, misi founder, misi manajemen, misi individu, misi konsumen. Kalau kita belum ada di perusahaan seperti itu, ya kita coba untuk membuat perusahaan itu jadi lebih baik. Kalau kita belum menemukan lingkungan yang baik, menjadi lebih baik atau menjadi baik untuk lingkungan. Jangan mengisi hari dengan mengkritisi kekurangan, tapi dengan memperbaiki keadaan. Nomor 2, tentunya kita nggak bisa nggak ngomongin lifestyle lah. Kalau tadi dirimu udah bilang, ya sesekali Sabtu Minggu dipakai ya nggak apa-apa. Tapi kalau sesekalinya setiap saat, mulai nggak asik nih. Nih kan jadi merah kan? Ya kan? Job satisfaction-nya merah tadi karena atasan neken, ini negatif, uangnya gimana? So far so good sih. So far so good. Berarti 2 dari 3 nggak terpenuhi. Ya, yang ketiga masih oke. Cuman masalahnya gini, kalau saya keluar sekarang, secara taktis gimana? 2-3 bulan tuh nggak cukup, bro. Dana darurat tuh kebutuhan bulanan ya, bukan keinginan bulanan. Beda ya. Jadi bener-bener ini buat semua yang menyimak ini. Berapa kebutuhan bulananmu? Dapat angkanya ya? Karena ini angka yang kita harus jaga sebagai laki, bro. Berapa? Berarti minimal untuk keadaan normal, dirimu harus punya 6 bulan. Tapi sekarang keadaan nggak normal, bro. Tahu nggak orang sekarang durasi cari kerja itu berapa lama? 15 bulan. Untuk di middle management terutama ya. Kalau untuk di bawah lebih mudah, di atas lebih mudah. Lucu ya? Direksi itu gampang. Di bawah entry level lebih mudah. Walaupun nggak mengatakan gampang. Tapi middle management seperti dirimu itu 15 bulan. Ini bukan nakut-nakutin. Jadi idealnya dana darurat yang dimiliki itu 12 kali, bro. Ya. Jadi misi nomor 1 yang kau harus jaga. Telan dulu semua keadaan ini. Kecuali kau punya pengganti yang sama atau lebih baik. Dengan, nanti ada catatannya. Dengan misi utama adalah memiliki target 10 bulan kebutuhan. Kan gini ya, ada orang ngomong kita fokus sama omongan orang. Akhirnya hari itu kita rusak, betul nggak? Benar nggak? Tapi kalau kita punya prioritas yang lebih jelas, prioritasmu siapa? Prioritasmu istri dan 2 anakmu. That's it. Itu dulu. Beresin itu dulu, jaga mereka. Miliki 10-12 bulan. Coach, rezeki kan dari Allah. Bener. Tapi Allah juga bilang, lu kudu cari. Nggak bisa lu cuma diam aja itu terjadi. Nggak bisa. Ya, jadi jadikan itu target. Ada yang lainnya dari mana? Ya terus cari. Nanti kirim CV-nya ke gue juga. Nanti gue bantu juga sebarin. Mungkin usulan ini tidak gue berikan ke semua orang. Tapi gue ngeliat lo. You look healthy. You look radiant atau radiant ya, berenergi. Jadi kejadian apapun sebenarnya bisa lo urai. Kalau gue interaksi sama lo, gue ngerasa energi lo positif. Jadi gue bisa mengatakan telan dulu. Tapi kalau emang udah sampai ke titik di mana udah kayak tahu ya, garuk-garuk tanah gitu ya, terus mempertanyakan kenapa gue hidup, ya kita ngobrol lagi deh. Ya, tapi kalau untuk sementara ini, the way I see you, bagaimana saya melihat dirimu, kau punya kemampuan untuk bisa mengurai itu, dan itu alhamdulillah.
namanya resiliensi. Dirimu punya resiliensi yang luar biasa. Karena walaupun tadi yang dibawa komplain, perawakanmu, cara pembawaan bicaranya itu nggak terbebani seperti itu. Ya istri kan selalu khawatir ya. Dan khawatir itu bukti bahwa dia sayang. Tapi juga peranmu adalah mendatangkan rasa tenang. Mendatangkan rasa tenang di rumah tangga itu. Gitu. So strateginya sementara yang bisa saya sampaikan itu sih. Ada yang mau diperjelas atau? Udah jelas sih. Kalau dari segitu yang mau nggak mau kan ya coach ya. Harus tetap dijalanin. Cuma ada satu yang mengganjal sih coach. Terutama di level, bukan di level, di role saya sebagai salesperson, salesman. Saya sering melihat kayak top level sales director lah atau head of sales apapun itu. Memang kan kita diharuskan untuk tough ya. Push gitu. Push itu target gitu. Tapi yang saya lihat kadang di posisi itu kok semua harus pushy gitu. Kok semua harus, dalam arti ya kayak gitu. Mungkin ada yang bisa jadi bisa menghandle atau ada yang sangat-sangat tidak bisa menghandle emosinya gitu. Ngobrol sama teman banyak ya sampai tadi kan maksudnya kayak kata-kata binatang segala macam. Itu kan memang ada realitanya seperti itu. Yang saya lihat apakah ada nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat kriteria good leader kayak gini tuh, saya belum lihat nih selama ini gitu. Apakah emang bener ada kayak gitu? Karena ngobrol sama teman banyaknya, terutama untuk di role tersebut ya. Kalau saya lihatnya rata-rata kok begini ya apa. Kadang tuh saya berpikir apa ini bidang yang cocok buat saya gitu. Apakah saya nanti ketika di posisi itu juga akan seperti itu atau emang caranya harus begitu biar ada di posisi itu. Pertanyaan bagus banget. Interaksi saya, leader-leader terbaik bidang apapun, itu orang yang memang benar-benar pedulinya sama orang. Bukan pedulinya sama angka doang. Kepedulian dia sama angka itu didasari oleh kepedulian dia sama orang. Banyakan emang nggak kayak gitu. Tapi bukan berarti yang bijak tuh nggak ada. Ya, dan gue berdoa mudah-mudahan ada dua pilihan. Bukan dua pilihan, dua hal yang gue doakan terjadi padamu. Nomor satu, gue doakan lo segera ketemu leader yang seperti itu. Amin. Nomor dua, lo menjadi leader seperti itu. Tapi mengatakan bahwa di sales itu tidak ada yang bijak, tidak ada yang asik, tidak ada yang manusiawi, enggak juga sih. Saya kenal beberapa orang sales yang luar biasa bijaknya. Karena memang problemnya, kebanyakan organisasi, pola insentifnya itu salah bro. Pola insentifnya itu hanya ditentukan atas kinerja. Bukan kesehatan organisasi. Sementara kalau di organisasi modern, dua-duanya ini tidak dipisahkan. Jadi nggak mungkin bisa, gimana ya, kalau kuda tuh nggak dikasih makan, ya dipecutin terus, yang ada diem, sakit, mati. Paham ya? Tapi kalau dikasih makan, dipastikan dia bisa berkiprah, diajakin ngobrol, kan gini, orang yang punya problem di keluarganya, pasti dia akan mempengaruhi dunia kerjanya. Jadi absurd kalau kita cuma terserah lo mau ngapain, yang penting target tercapai. Nah itu pola pikir jangka pendek yang kalaupun tercapai tahun ini, ya tahun depan nggak akan tercapai. Atau dia berpikir bahwa akhirnya gini, orang-orang kayak lo yang ada di middle management merasa, iya ya satu-satunya cara untuk berkiprah ya seperti itu. Ya nggak bisa. Kan kita harus pahami dulu situasinya seperti apa. Dan sales itu kan it's a numbers game. Numbers game itu gimana coach maksudnya? Ya kalau mau berhasil, ya ada dua hal yang harus dipahami. Satu, yang bisa saya kendalikan, yang nggak bisa saya kendalikan. Yang saya nggak bisa kendalikan, kepinggirin dulu. Yang bisa saya kendalikan apa? Tahu klien saya siapa, tempatnya dijual di mana, kebutuhan mereka apa. Jadi obrolannya bukan mempertahankan kenapa sales saya belum mencapai. Obrolannya adalah, Pak, pemahaman saya terkait klien kita, ya market kita tuh A, B, C, D, E. Boleh dikoreksi nggak? Boleh dibantu kasih masukan nggak? Paham ya? Jadi atasan juga ngelihat, nih anak bukan cuman kerja doang, tapi dia mikir. Paham ya? Dan kepada atasan yang galak, cari tahu kegalakannya kenapa. Karena kebanyakan orang berhenti di kegalakannya. Paham ya? Oh dia atasan galak jauh-jauh. Semua orang galak sepanjang karir saya, apabila dia waras, penting ya, apabila dia waras ya, itu pasti ada alasannya. Yang mungkin dia lagi dalam situasi pernikahan yang tidak baik.
mungkin ibunya lagi sakit, mungkin dia lagi di pressure sama bosnya yang juga lagi stres. Nah, tugas kita adalah memahami dimensi yang non teknis. Kalau urusan kita sama atasan kita cuman, maaf Pak, target nggak tercapai. Kenapa target nggak tercapai? Lo nggak cukup kerja. Saya sudah mengerjakan semua yang Bapak minta. Ya kan gue udah minta gini, harusnya bagus dong. Nggak Pak, nggak bisa, nggak ada hasilnya. Dasar lo gini. Kita paham ya? Tapi kalau datangnya ngomongnya begini, Pak, yang Bapak minta, 10 hal yang Bapak minta, saya sudah kerjakan 8. Yang 8, 1, 2, 3, 4. Yang saya dapat ini. Yang 2 belum saya kerjakan karena ini. Arahan Pak. Ya, akhirnya yang terjadi itu bukan hubungan atasan bawahan, tapi antar manusia. Kalau kita udah mendudukkan bos itu sebagai nggak pernah salah, selalu baik, ya udah pasti kita selalu kecewa. Tapi kalau kita mendudukkan bos sebagai manusia yang kebetulan teman kerja saat ini, interaksinya jadi lebih asik. Kepoin tapi dengan cara yang positif. Jangan diomongin. Karena omongan jelek tentang orang, termasuk bos, akan kembali ke dia. Akan kembali ke dirimu. Paham ya? Kalau kita belum bisa mendapatkan bos ideal, kita coba latih diri kita untuk punya nilai-nilai ideal saat menjadi bos. Ya, jadi jawaban singkatnya, banyak orang-orang keren itu. Banyak orang-orang bijak itu. Kan belum nemu aja kali ya. Belum dipantaskan untuk ketemu. Menarik ya kata-kata itu ya. Mintanya sama Allah. Minta untuk dipertemukan dengan orang-orang hebat. Caranya tuh nggak gimana? Cari kehebatan orang. Cari hebatnya orang itu. Bisa? Insya Allah. Thank you, Coach. Ya. Coach kasih solusi.